Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak ibu. Salam sehat, salam ceria. Anak-anak ibu, kali ini kita akan belajar ya. Yang pertama yaitu muatan PKN, yang kedua adalah matematika. Silahkan anak-anak ibu untuk membuka buku paketnya tema 5 halaman 101. Nah, silahkan anak-anak ibu sambil membaca ya, dan juga mengamati gambar yang ada. Nah, anak-anak ibu, apa sih itu bersikap adil terhadap teman? Nah, bersikap adil terhadap teman seperti pada cerita yang ada pada buku kalian. Nah, di situ terlihat ya, ada Siti Lani sedang bermain balok. Yang mana Siti dan Lani membagi balok susun untuk dimainkan berdua. Saat Siti dan Lani bermain, ternyata datang ya teman mereka yaitu Benny. Nah, ternyata di sini Benny juga ikut bermain. Nah, lalu bagaimana nih karena baloknya sudah dibagi dua? Nah, kemudian Siti dan Lani membagi balok susunnya menjadi bertiga. Awalnya kan berdua, sekarang kan ada Benny, maka balok susunnya dibagi bertiga. Nah, di sini menurut kalian bagaimana sikap Lani dan juga sikap Siti? Benar, mereka sudah bersikap adil terhadap Benny ya, walaupun Benny datangnya belakangan. Nah, tapi Benny juga mendapatkan balok yang sama jumlahnya. Nah, anak-anak ibu, sekarang ibu mau tanya, apa sih itu berperilaku adil? Nah, pernahkah kalian mendengar kalimat adil? Nah, mungkin kalian sering sekali ya. Nah, adil artinya adalah tidak memihak. Nah, tidak memihak salah satu, ya, tidak pilih kasih. Nah, itu arti daripada adil. Nah, apa saja sih contoh-contoh perilaku adil di sekolah ataupun di rumah? Ayo, coba anak-anak ibu sebutkan. Ya, kalau di sekolah bisa kita bersikap adil, yaitu tidak memilih-milih teman ya. Nah, semua teman adalah ditemani, tidak boleh memilih-milih teman itu kalau di sekolah. Kalau di rumah, iya, misalnya berbagi kue dengan kakak ataupun adik ya. Kemudian berbagi tugas di rumah. Nah, itu adalah contoh daripada perilaku adil. Nah, perilaku adil ini juga merupakan pengamalan daripada sila keberapa anak-anak ibu? Iya, benar sekali, sila yang kedua. Nah, mana sila kedua? Nah, ayo yang mana sila kedua? Nah, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersimbolkan dengan simbol apa itu? Benar, simbolnya adalah rantai ya, yang saling terkait. Nah, anak-anak ibu, jadi sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu adil terhadap diri sendiri ataupun adil terhadap sesama. Misalnya ya, ini contoh yang pertama ya. Nah, adil kepada orang lain misalnya menolong teman yang kesulitan. Nah, ini termasuk juga adil ya terhadap orang lain. Kemudian menghibur teman yang bersedih. Nah, ini juga termasuk salah satu sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ada lagi? Ya, tidak semena-mena dengan kakak ataupun adik. Nah, ini boleh, dan juga kita harus peduli dengan orang lain. Nah, itu tadi ya anak-anak ibu, contoh daripada berperilaku adil yang mana cerminan daripada sila kedua Pancasila. Sekarang mari kita ketahui apa saja sih manfaat dan macam-macam adil itu tadi. Nah, untuk macam-macam adilnya seperti contoh tadi ya. Sekarang kita akan pelajari untuk manfaatnya. Nah, manfaat daripada kita berperilaku adil tentu ya, karena kalian sudah bersikap adil, kalian akan hidupnya menjadi rukun, tentram dan harmonis ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada kegaduhan ya, karena kita sudah melakukan sikap adil tadi. Jadi ketika kita bersikap adil maka banyak mendatangkan manfaat ya. Nah, selain itu juga karena kita sudah bersikap adil, kita saling tolong menolong terhadap sesama, nah maka orang-orang akan menyenangi kita dan percaya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari perbuatan zalim.
Nah, anak-anak ibu sekarang kita lanjutkan lagi ya. Silahkan anak-anak ibu untuk membuka bukunya di halaman 119. Nah, di sini sekarang silahkan anak-anak ibu untuk mengamati ya. Nah, mari kita amati. Ada gambar apa ini? Benar, di sini ada gambar susunan balok. Nah, ini kurang lebih dari kemarin. Nah, di sini coba kalian lihat bagian A, ada berapa? 37. Nah, ada 37. Ini puluhannya ada berapa balok? Iya, ada 30-an balok bersusun panjang. Dan ada berapa lagi? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 satuan balok. Nah, jadinya berapa anak ibu? 30-an. Aduh, susah nih nulisnya. Nah, 30 ditambah dengan 7 satuan jumlahnya adalah 37. Sama yang di bawahnya ya anak-anak ibu. Nah, dengan jumlah yang berbeda. Ingat ya, setiap susunan balok ini, satu susunan balok tinggi ini berjumlah 10 ya. Awalnya 10 buah satuan, tapi ketika disusun menjadi satu balok, nah itu terdiri dari 10 satuan balok ya, maka disebut dengan satu puluhan yang artinya 10. Nah, sekarang mari anak-anak ibu untuk membandingkan banyak balok puluhan ya. Nah, dari kedua gambar tersebut. Nah, jadi anak-anak ibu tadi yang pertama adalah 37. Nah, 37 dan 23. Nah, 37 dibandingkan 23. 37 itu angkanya lebih apa ya daripada 23? Nah, benar. 37 angkanya lebih besar atau lebih banyak. Berarti titik-titiknya kita isi dengan menggunakan kata lebih banyak ya. Kita tulis 37 lebih banyak daripada 23. Nah, tapi misalnya 23 titik-titik 37. Nah, bagaimana? Lihat angkanya dulu. Kalau yang di depannya kecil, kemudian yang di belakang atau di sampingnya lebih besar, maka yang kecil ini bisa disebut menjadi lebih sedikit ya. Nah, 23 lebih sedikit daripada 37 karena 23 ini jumlahnya kurang daripada 37. Nah, kemudian kalau misalnya ada 20 titik-titik 20. Nah, kata yang tepat apa? Nah, kata yang tepat adalah sama banyak karena mereka memiliki jumlah yang sama banyak. Jadi, 20 sama banyak dengan 20. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, sekarang silahkan anak-anak ibu buka bukunya di halaman 120 ya. Nah, 120. Ayo anak-anak ibu mencoba untuk membandingkan. Di situ sudah ada contohnya ya. Sudah ada contohnya. Nah, yang pertama ini dihitung kemudian ditulis. Nah, kemudian setelah diisi kotaknya misalnya 24, di sampingnya adalah 27. Nah, kalian berikan keterangan gunakan kata itu tadi, lebih sedikit atau lebih banyak atau sama banyak. Oke, anak-anak ibu, terima kasih, cukup sampai di sini ya. Ibu ucapkan semoga anak-anak ibu hari ini lebih semangat dan tentunya anak-anak ibu juga dapat memahami.